Hei Indonesia, mau pilih uang atau pistol? Aku pilih pistol. Pilih bakso atau bom? Aku pilih bom. Pilih emas atau perlengkapan obat-obatan? Aku pilih perlengkapan obat-obatan. Pilih Jokowi atau Basoka? Aku pilih Basoka. Semuanya aku pilih untuk aku berikan kepada saudaraku Palestina agar dia bisa melawan penjahat Israel. Untuk kalian yang cinta Indonesia Palestina, wajib like dan subscribe ya teman-teman. Oke. Gua ada pertanyaan. Kalau di tengah jalan ada tai gede banget, kita bagi dua, lu mau nggak? Di Maruk mau sendirian. Maruk. Hai cewek, ikut abang yuk. Kamu siapa? Enggak, aku mau pulang. Aku punya uang banyak loh. Ayo ikut saja, daripada aku tembak. Enggak abang, jangan. Oke, kau begitu rasakan ini. Kakak tolong aku, ada orang jahat. Wah, ayo kita kasih paham dia. Hei, berani-beraninya kau macam-macam sama adikku. Rasakan ini. Oke teman-teman, ayo keluar. Perkenalkan diri kalian. Halo Russia, aku Indonesia, dan aku punya ini. Halo Russia, aku Francis, dan aku punya ini. Nice. Halo Rusia, aku Israel, dan aku punya ini. What? Tunggu. Hei Israel, itu punyaku. Enak saja kau ini hanya pendatang dan ingin merampas hakku. Oh ternyata kau pemohongnya Israel. Begitu kejingnya kau terhadap Palestina. Ayo teman-teman kita kasih paham dia. Seram. Olahraga apa yang berat? Olahraga yang berat, catur. Kenapa? Ngangkat gajah, ngangkat benteng, ngangkat kuda. Matahari terbit dari selatan. Barat. Oke guys, kali ini kita akan membandingkan kekuatan militer Indonesia dengan Israel. Aku pasti pemenangnya. Tunggu dulu, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan push like-nya guys. Ayo cepat. Aku punya 400.000 personel aktif dan 280.000 paramiliter yang siap memporak-porandakan pertahanan Israel. Wah, kalau begitu akan kuserang kamu Indo lewat jalur udara. Aku punya 597 pesawat dan 241 jet tempur. Gimana? Hei, tunggu dulu. Bagaimana dengan jalur laut? 296 kapal perangku bisa bikin kamu kocar-kacir. Aku punya kekayaan alam yang melimpah, terutama di sektor minyak. Sektor logistik seperti jumlah bandara, terminal, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Waduh gawat nih. Halo Mama Rika, tolong bantu aku. Wah, mau sampai kapan Palestina terus dibombardir sama Israel? Bisa jadi sampai kiamat, bro. Ayo Indo, kita serang sekarang saja mereka ini. Ada apa ini ribut-ribut? Berani banget kau datang ke sini, Israel jahat. Buset, kasar amat, bro. Orang seperti kau harus dikasarin. Santai dulu bro, kita bisa bicarakan baik-baik. Setelah semua kekejian yang kau lakukan terhadap Palestina, kau masih mau baik-baik. Sudah, ayo Indo, kita serang saja. Oke guys, inilah beberapa makanan yang murah di Indonesia tapi mahal di luar. Hei Indo, berapa harga daun pisang di sana? Di sini per 1 kilonya 10.000, emang kenapa? Wah, murah banget. Hampir beda 30 kali lipat ya. Di sini harganya 2.950 yen atau sekitar 306.000. Buset, kalau beli nasi padang bisa buat makan sebulan. Di sini ada makanan yang terbuat dari fermentasi kedelai yang bisa dibikin mendoan dan balado. Itu tempe Hei Inggris. Emang berapa harga tempe di situ? Harga satu porsi tempe di sini $20 Amerika Serikat atau sekitar Rp307.000. Buset, mahal amat ya. Kalau di sini dapat 1 ember kali. Negara yang menghasilkan upah besar bagi karyawannya. Kira-kira Indonesia urutan berapa ya guys? Aku bang. Berapa tuh? Walaupun negaraku kecil, tapi aku punya gaji tinggi dan kualitas hidup yang bagus. Gaji rata-rata per bulanku mencapai 45 juta hingga 105 juta dengan biaya hidup sekitar 54 juta per bulan. Buset, jauh banget sama UMR Cirebon. Enggak dibandingin sama Cirebon juga kali Indo. Gaji rata-rata per bulanku 83,62 juta sampai 205,3 juta dengan biaya hidup per bulan 77,9 juta per bulan. Wah, besar juga ya. Kalau kamu Indo berapa? Berapa, hayo? Coba komen ya guys, pendapatan upah karyawan di Indo. Makanan, beberapa makanan aneh dari berbagai negara. Aku ada makanan namanya balut. Hah, belut? Balut Indo. Balut itu makanan yang terbuat dari telur yang udah berembrio. Cara masaknya, masukin telur ke dalam air mendidih lalu angkat. Jangan lupa kasih garam buat penyedap rasanya. Waduh, skip deh kalau aku. Aku juga punya makanan unik yang terbuat dari ulat sutra yang dikukus. Emang enak bro.
Enak aja sih, namanya Boendegi. Ada yang pernah coba? Hei Brazil, kamu sedang apa? Aku lagi tabur bunga bang, buat memperingati tahun baru. Zil, ini kan baru tanggal berapa? Udah tahun baru aja. Aku cuman mau ngasih tahu Indo, kalau di Brasil ngerayain tahun baru tuh banyak orang yang lempar bunga putih ke laut buat persembahan Dewi Laut. Oh gitu, oke. Ini si Chili ngapain lagi tidur di kuburan? Emang kamu nggak tahu Indo? Apa tuh? Ini tuh tradisi kami warga Chili saat malam tahun baru. Tidur di kuburan gitu? Iya, sudah menjadi tradisi warga Chili untuk tidur di kuburan orang terkasih pada saat malam tahun baru. Negara, siapa lagi nih yang punya kebiasaan unik pas malam tahun baru? Lu ada nggak, Leh? Kayaknya ada sih. Bentar. Itu anggur siapa, Leh? Kayaknya kalau makan anggur enak nih. Ayolah, kebetulan lapar. Hey, itu anggurku buat perayaan malam tahun baru. Makan anggur? Hampir tiap hari juga aku makan, bro. Tapi sudah jadi tradisi warga kami, kalau makan anggur pas malam tahun baru, jumlah anggur yang harus dimakan juga harus 12 lei. Iya deh, bro. Kayaknya ini perayaan tahun baru di kamu ya? Iya, di kami cara merayakan tahun baru dengan memecahkan buah delima dan menebarkan biji-bijinya. Tradisi lama ini merupakan sebuah simbol kesejahteraan dan kemelimpahan. Woi Indo, katanya bahasa kamu mirip sama si Jepang. Kata siapa bang? Kata gua lah tadi. Oke, tapi push like-nya dulu dong guys. Aku! Oke, ya kamu Jepang, kenapa? Aku dalam bahasa Jepang artinya kejahatan. Jahat kayak dia ya bro. Kaku dalam bahasa Jepang kaku artinya menulis. Hahaha, menulis ya. Aku kira kaku kayak kanebo kering. Dasar kamu baka. Apa itu baka? Artinya bodoh. Picak matamu. Woi Indo, sebutkan nama-nama unik wargamu. Tapi sebelum itu ayo tekan tombol like-nya yang banyak. Sekarang. Nama bang? Iya nama, tapi yang unik. Itu nama wargaku bang. Lah, itu bukan unik Indo, tapi aneh. Maksud abang, ini? Tapi nama-nama wargamu bukan kayak nama manusia ya bro. Mereka manusia kok bang. Ya iyalah dia manusia. Siapa bilang dia Satria Baja Hitam? Satria Baja Hitam yang penyelamat bumi itu kan bang? Tak habis pikir aku sama nama wargamu Indo. Don't worry ya bang. Demi apa itu don't worry? Indo! Hadir Bang Bumi. Aku masih penasaran sama nama-nama unik dan aneh dari wargamu itu. Yakin Bang mau lanjut? Yes! Sebelum itu ayo bantu tekan push like-nya dulu dong guys. Itu wargamu Indo? Yoi Bang, keren kan? Kayaknya dapat inspirasi nama pas hujan lebat ya. Enggak juga sih Bang, bisa jadi pas azan maghrib. Bodoh lah, nggak tahu aku. Makanya sekarang aku kasih tahu Bang Bumi. Pintu pemberitahuan ya. Jangan-jangan pintu neraka juga ada ya Indo. Pintu neraka kan buat syaiton Bang. Hahaha, kasihan dia bentar lagi bulan Ramadan. Otomatis setan pada diikat. Diikat pakai tali rafia kali ya. Oke. Ngawur kamu. Mana ada diikat pakai gituan? Ya nggak tahu aku Bang. Kan aku manusia biasa, bukan nabi. Woi Belanda, apa Bang Bumi? Berapa tahun kamu menjajah si Indo? 350 tahun Bang. Bohong Bang, mitos itu. Mitos Palalupeyang, mana buktinya? Lah ini buktinya. Orang Belanda pertama yang datang ke Indonesia itu Cornelis de Houtman. Dia datang bukan untuk menjajah tapi berdagang. Jadi yang benar berapa lama Indo? Secara fakta Indonesia hanya dijajah sekitar 40 sampai 50 tahun Bang. Dihitung setelah Aceh dipaksa menandatangani plakat pendek di tahun 1904. Plakat itu menyebutkan bahwa Aceh mengakui kedaulatan Hindia Belanda. Terus kenapa kamu pada akhirnya bisa kalah sama si Indo? Ternyata senjata dia bukan hanya bambu runcing, Bang. Yailah, kan lu kalah gara-gara gue juga, coy.